hari ini tepat waktu ya. Jam 1 pas. Dan sebelum jam 1 udah nazoman. Baik, kita lanjutkan pembahasan ngaji kita. Ya, untuk yang nazam Aqidatul Awam kita baca lagi sedikit untuk sama yang artinya sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Lagamnya gini ya. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi daimil ihsani. Ya, saya ulangi. Abda'u bismillahi warrahmani wa birahimi daimil ihsani. Mulai dengan lafaz bismillahi yang Rahman Rahim, kebaikan tak henti. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahal. Semua pujian hanya milik Ilahi yang qadim awal akhir kekal abadi. Summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad. Salawat salam tercurah selamanya untuk Nabi yang paling baik, wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi. Keluarga, sahabat dan yang ikuti jalan agama hak tanpa inovasi. Wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifat. Setelahnya wajib tuh kita ma'rifat, wajib bagi Allah dua. Fa'allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu wujud tak awal abadi, tak sama dengan makhluk sama sekali. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bikulli syai'. Tak butuh yang lain, tak berbilang hidup, yang kuasa kehendak, yang semua tahu. Sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun. Yang mendengar, melihat dan berfirman, bagi Allah 7 sifat disusunkan. Fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Berkuasa, berkehendak, dengar, lihat, hidup, tahu, berfirman, tak ada rehat. Wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarakun likulli mumkinin kafilihi. Sebab kurnia adil jaiz baginya, kerjakan yang mungkin atau tinggalkannya. Arsala anbiya zawi fatana bisidki wa tablighi wal. Allah utus nabi yang pintar sifatnya, jujur
amanah sampaikan ajarannya, wa jaizun bihaqihim min aradhi bi ghairi naqsin ka khafifil maradhi, jaiz untuk mereka sifat manusia yang tak kurangi harkat dan martabatnya, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalul malaika, masum wajib bagi nabi dan malaikat, para nabi mengungguli, wal mustahilu diddu kulli wajibi fa fadli khamsina bihukmin wajibi, sifat mustahil lawan sifat yang wajib, apa 50 sifat itu wajib. Udah, nanti kita lanjut. Nah gitunya nadomna pamibag sareng bahasa Indonesia na. Lumayan kangge ngantosan nu ngaos. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hanca kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu alaihi. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya, nya ini kembali kepada kuli saksin atau mukallaf itu. Wa yajibu dan wajib alaihi kepadanya atau atasnya, ke kuli saksin tuh yang di atas sebelumnya. Namanya rujuk. Jadi dalam ngalogat domirnya kembali kemana? Bahasanya rujuk. Rujuna kemana? Ala kuli saksin itu. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya ayya'rifa ia mengetahui, ia mengetahui aqaidal imani, aqaidul iman, wahia yaitu as-sifatu sifat-sifat al-wajibatu yang wajib, lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala, wal mustahilatu dan yang mustahil alaihi bagi Allah ta'ala, alaihi baginya, wal jaizatu dan yang wajib dan yang jaiz fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah ta'ala, fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah ta'ala. Wasifatu dan sifat-sifat al-wajibatu yang wajib lirrusuli bagi para rasul. Wasifatu dan sifat-sifat al-wajibatu yang wajib lirrusuli bagi para rasul. Alaihim atas mereka as-salatu rahmat Allah wassalamu dan keselamatan. Alaihim atas mereka as-salatu rahmat Allah wassalamu dan keselamatan. Wal mustahilatu dan yang mustahil alaihim atas mereka, wal jaizatu dan yang jaiz bihaqihim dalam haknya mereka. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban yang kedua bagi seorang mukallaf dalam kitab ini. Kemarin bahwasanya kewajiban yang pertama ya disebutkan di sini, wajib bagi setiap individu dari kalangan mukallaf yang telah memenuhi syarat mukallaf. Kemarin ada 4 syaratnya. Meskipun berstatus sebagai budak atau hamba sahaya, wajibnya apa? Untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Ya, yang mana rukun iman dan rukun Islam ini adalah rukun dari agama kita. Kemarin dikatakan bahwasanya rukun agama kita itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan, ilmu yang untuk memperbaiki keimanan, keislaman dan ihsan adalah tauhid, fikih dan tasawuf. Tokoh ulama ahlu sunnah wa jamaah dalam hal ini tokohnya ya. Kalau tauhid kemarin siapa? Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, itu tokohnya.
Kemudian kalau fikihnya kita salah satu mazhab yang 4. Awas, aswaja itu bukan hanya Syafi'i ya. Pokoknya salah satu yang 4. Kita juga boleh taklid kepada imam yang lain, hanya saja tidak keluar dari 4 mazhab. Ini yang jadi mungkin sebagian orang menganggap harus Syafi'i, enggak juga. Enggak juga, kita boleh taklid kepada imam lain tapi harus tahu bagaimana pendapat secara utuhnya. Tong diaduk-aduk, namanya talpik yang enggak boleh. Lalu yang ketiga yang adalah ilmu tasawuf. Siapa tokohnya? Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beragama, berimannya ya, berislam dan ihsan. Kalau tauhid tadi iman, itu imamnya Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Untuk Islamnya, fikihnya salah satu mazhab yang 4. Untuk ihsannya atau tasawufnya satu, ada Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tahu sekarang ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jadi tidak hanya slogan berpikir dinamis, berakhlak salah, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dalam tauhid, dalam fikih bermazhab. Baik, kemarin rukun iman, rukun Islam sudah. Sekarang kewajiban selanjutnya. Wajib bagi setiap individu dari kalangan mukallaf adalah untuk mengetahui aqaidul iman. Aqaidul iman ini adalah keyakinan-keyakinan yang berkaitan tentang keimanan. Isinya ada 50. Dengan rincian 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat yang jaiz bagi Rasul. Totalnya ada 50. Tahu yang 50 ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Kan udah tadi dibahas ya. Wal mustahilu dziddu kulli wajibi fa fadli khamsina bihukmin wajibi. Sifat mustahil lawan sifat yang wajib, hafal 50 sifat. Nah, wajib bagi kita untuk tahu, minimal paham, tahu tentang aqaidul iman yang 50. Nah, yang 50 ini 20 wajib di Allah, 20 mustahil, 1 yang jaiz, 20 yang wajib di Rasul, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil, dan 4 yang jaiz. Kita bahas satu-satu ya. Perhatikan dulu. Sebelum kita bahas satu-satunya, apa sih wajib yang dimaksud di situ, mustahil di situ, dan jaiz di situ? Apa bedanya antara wajib sholat, wajib puasa? Ya, ini hukum itu tidak hanya ada hukum syara, ada juga hukum akal dan ada hukum adat. Jadi hukum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum syara, yaitu hukum yang ditetapkan oleh syariat. Yang menetapkannya adalah syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Namanya hukum syariat. Nah, hukum syara atau hukum syariat ini dibagi 2. Ada khitab taklifi, ada khitab wad'i. Khitab taklifi ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, definisi wajib menurut hukum syara apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau sunat dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau yang mubah dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Yang makruh dikerjakan tidak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Kalau yang haram ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan dosa. Namanya hukum syara. Ada wajib menurut syara, sunat, makruh, mubah, haram. Yang menetapkannya adalah Allah dan Rasulnya. Syari' namanya. Jadi kalau syari' maksudnya Allah dan Rasulnya. Nah, tadi ada wajibu, kan tadi ada kata wajib.
Wa yajibu ala kulli syahsin kan gitu. Wa yajibu alaihi. Nah, wajib di situ adalah wajib apa? Wajib menurut syara. Artinya kalau kita gak tahu dosa. Karena wajib. Kalau kita gak tahu dosa. Wa yajibu ayyarifa. Ya. Nah, tadi ada wajib bagi Allah, wajib bagi Rasul, itu wajib apa? Kalau kita maknai wajib bagi Allah, kalau gak dilakuin dosa bagi Allah itu gimana maksudnya? Jadi wajib bagi Allah itu maksudnya wajib akli. Jadi hukum yang kedua ada hukum akal. Ya, hukum yang ditetapkan oleh akal. Apa definisi wajib akal? Sesuatu yang kalau tidak ada tidak dimengerti akal. Wajib akli adalah sesuatu yang tidak adanya tidak dimengerti oleh akal. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak adanya tidak dimengerti oleh akal. Yang kedua ada mustahil. Menurut akal maknanya sesuatu yang adanya tak dimengerti oleh akal. Sesuatu yang adanya tidak dimengerti oleh akal. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Itu mustahil menurut akal. Yang ketiga ada jaiz menurut akal, yaitu ada atau tidaknya dimengerti oleh akal. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Nah, itu definisi dari apa? Wajib, mustahil, dan jaiz menurut akal. Jadi beda ya, wajib menurut akal apa maknanya dan wajib menurut syara apa maknanya. Kalau tadi di awal wa yajibu alaihi ayyidun ayyarifa aqaidul iman, maknanya adalah wajib syara. Kemudian kalau wa yajibu fi haqqihi ta'ala, makna wajibnya adalah wajib menurut akal. Kali pahili, wajib menurut akal. Jadi ada wajib syara, ada wajib akal. Yang ketiga ada wajib menurut adat. Ada lagi lah ceritanya. Ya, ada akal, ada syara. Nah, tadi di bait ini juga ada tuh. Yang mana tadi? Bait yang nomor 5, coba nomor 5. Ya. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isyrina sifat. Setelahnya wajib syar'i. Nah, wajib syar'i bagi kita untuk ma'rifat. Bagi Allah wajib akli 20 sifat. Gitu maksudnya. Paham ya? Awas jangan ketukar karena masih ada yang salah paham bahwasanya wajib bagi Allah itu artinya kalau enggak dosa, itu gimana? Ya. Jadi harus bisa membedakan dan harus tahu perbedaan antara wajib akli, mustahil akli, dan jaiz akli. Karena kata para ulama, siapa yang belajar akidah 50 belum bisa membedakan apa itu wajib akli, wajib syar'i, tidak tahu wajib akal, wajib mustahil akal, dan jaiz akal, falaisa biaqilin katanya. Dia tidak berakal, itu gak cerdas orangnya. Jadi harus tahu dulu wajib menurut akal apa, mustahil menurut akal apa, dan jaiz menurut akal apa. Kita ulangi ya. Apa wajib menurut akal? Sesuatu yang ketidakadaannya tidak dimengerti akal. Yang kedua, mustahil. Sesuatu yang ketiadaannya dimengerti, yang keberadaannya tidak dimengerti oleh akal. Yang ketiga, jaiz. Sesuatu yang ada atau tiadanya dimengerti oleh akal. Baik. Sifat yang wajib bagi Allah tadi 20 apa saja ya. Fayajibu maka wajib. Lanjut. Fayajibu maka wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Berarti kalau wajib bagi Allah ta'ala wajib apa ini? Wajib menurut akal, jangan syara ya. Wajib menurut akal. Kalau bagi kita wajibnya meyakini bahwasanya Allah itu punya sifat 20. Nah, itu wajib bagi kita. Namanya wajib syara. Kalau wajib bagi Allah namanya wajib menurut akal. Fayajibu maka wajib lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala. Fayajibu maka wajib menurut akal atau tambahannya. Lillahi ta'ala bagi Allah ta'ala al-wujudu sifat wujud wal kidamu dan sifat kidam. Wal kidamu dan sifat kidam.
Al wujudu ada, wal kidamu dan kidam tidak ada, wal kidamu dan tidak ada permulaan. Langsung mana ya? Wal baqa'u dan tidak ada akhir. Wal baqa'u dan tidak ada akhir. Wa mukhalafatuhu ta'ala dan tidak menyamainya Allah Ta'ala. Wa mukhalafatuhu ta'ala dan tidak menyamainya Allah Ta'ala li jami'i khalqihi kepada seluruh makhluknya. Li jami'i khalqihi kepada seluruh makhluknya. Wa qiyamuhu ta'ala dan berdirinya Allah Ta'ala binafsihi dengan dan tak butuhnya Allah Ta'ala gitu. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi dan tak butuhnya Allah Ta'ala kepada selainnya. Wa qiyamuhu ta'ala binafsihi dan tidak butuhnya Allah Ta'ala kepada yang lainnya. Wa ma'nahu dan maknanya annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala la yaftakiru ia tidak butuh ila zatin kepada zat yakumu yang ia berdiri biha dengannya, wala ila mujidin dan tidak butuh kepada yang menciptakan, wala ila mujidin dan tidak butuh kepada yang menciptakan, yujiduhu yang ia menciptakan Allah, yujiduhu yang ia menciptakan Allah, bal huwa ta'ala akan tetapi Allah Ta'ala, bal huwa ta'ala akan tetapi Allah Ta'ala al-mujidu zat yang menciptakan, lil asya'i kepada semua perkara, lil asya'i kepada semua perkara, kulliha seluruhnya, kulliha seluruhnya. Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala al-wahdaniyatu sifat wahdaniyat. Wa ma'naha dan adapun makna wahdaniyat annahu ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala la saniya lahu, la saniya tidak ada dua lahu baginya, la saniya tidak ada dua lahu baginya fi dzatihi dalam dzatnya, wala fi sifatihi dan tidak pada sifatnya, wala fi af'alihi dan tidak pada af'alnya. Fahadhihi maka ini situ sifatin adalah 6 sifat. Fahadhihi maka ini situ sifatin adalah 6 sifat. Al-ula yang pertama minha dari 6 sifat. Mana yang pertama dari 6? Wujud. Tusamma ia dinamai sifatan nafsiyatan dengan sifat nafsiyah. Tusamma ia dinamai sifatan nafsiyatan dengan sifat nafsiyah. Wahia yaitu al-wujudu sifat wujud. Sifat wujud adalah sifat nafsiyah. Wal khamsatu dan 5 allati ba'daha setelahnya. Wal khamsatu dan 5 allati ba'daha setelahnya yuqalu disebut laha baginya. Yuqalu disebut laha baginya sifatun salabiyatun sifat salabiyah. Sifatun salabiyatun sifat salabiyah. Baik, kita rinci satu-satu karena tadi wajib bagi kita kaum mukallaf, orang yang mukallaf ini mengenal aqaidul iman yang 50, tahu, hafal dan maknanya, bahkan harus dengan dalilnya kan ya. Karena makrifat itu harus disertai dengan dalil. Karena tingkatan iman itu, tingkatan yang paling bawah adalah iman taklid. Tingkatan di atasnya adalah iman ilmu. Nah minimal kita kaum muslimin harus berada di tahapan yang kedua, yaitu iman ilmu atau ma'rifat. Nah ma'rifat ini adalah mengenal Allah berdasarkan dalil. Nah di sini saya sudah susunkan juga ya di bagian terakhir halaman 9. Ini untuk memudahkan pemahaman. Halaman 9 di yang modul ya. Tadi kita baru bahas 6 sifat. Ya, 6 sifat. Sifat yang pertama apa tadi? Sifat wujud. Apa makna sifat wujud? Ada mustahilnya, ada maknanya, tidak ada dalilnya. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Nanti dihafal dalilnya. Yang kedua sifat qidam. Apa maknanya? Tidak berawal. Yang ke mustahil. Hudus maknanya
berawal. Dalilnya huwal awwalu. Nah, kenapa kidam di sini maknanya tidak dengan terdahulu? Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwasanya 5 sifat setelahnya sifat wujud adalah sifat salabiyah. Apa itu sifat salabiyah? Yaitu sifat-sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi sifat yang 20 itu dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama ada sifat nafsiyah, isinya sifat apa? Wujud. Yang kedua ada sifat salabiyah, yaitu sifat-sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Isinya ada 5. Yang pertama ada kidam. Yang kedua bako, mukhalafalil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan wahdaniyah. Nah, sehingga makna untuk sifat salabiyah adalah tidak, negasinya. Sehingga kidam itu maknanya apa? Tak berawal. Makanya dalam tijan itu wa maknahu la awwalalahu. Jadi makna kidam itu tak ada awal, ya. Jadi dari sekarang juga diajarin kepada anak-anak, jangan lagi kidam itu maknanya terdahulu, tapi maknanya tidak berawal. Wa maknahu la awwalalahu gitu. Lawannya hudus. Lalu yang ketiga bako. Apa makna bako? Tidak berakhir. Makanya dalam tijan itu wa maknahu annahu la akhirulahu. Bukan musnah, ya, bukan kekal, kan. Lawannya fana, maknanya berakhir. Dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat, mukhalafah lil hawadisi. Maknanya apa? Berarti tidak lagi dimaknai berbeda, tapi tidak ada kesamaan dengan ciptaannya. Lawannya mumasalah lil hawadis, maknanya menyamai ciptaannya. Dalilnya laisa kamislihi syai'un. Nah, ini penting ya Bapak Ibu semuanya dalam memahami sifat Allah yang mukhalafah lil hawadis ini. Ini penting. Kita ahlu sunnah wa jamaah meyakini bahwasanya tidak sedikit pun ada persamaan antara makhluk dengan Allah, atau sebaliknya Allah dengan makhluk. Allah berbeda 100% dengan makhluknya. Tidak ada sama sedikit pun. Ya, kalau misalkan dalam Al-Qur'an ada yang menunjukkan kesamaan, seperti misalkan manusia punya tangan, kok dalam Al-Qur'an ada kata yadun? Atau misalkan manusia punya wajah, kok dalam Al-Qur'an ada kata wajhun? Ada ya? Lalu ada kaki misalkan. Itu bagaimana memahaminya? Nah, ahlu sunnah wa jamaah ketika mendapati dalam nas Al-Qur'an, baik Al-Qur'an atau hadis, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang secara kandungan zohir makna ini Allah itu seperti punya fisik, ya, maka pilihannya 2. Yang pertama takwil, yang kedua adalah tafwidz. Yang pertama apa? Takwil, yang kedua adalah tafwid. Wa kullu nasin aw hammat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Itu dalam Jauhar Tauhid seperti itu. Jadi kalau kita nemui dalam Al-Qur'an yadullah fawqa aydihim. Yadullah. Apa yadullah? Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Yadullah ya yadullah aja gitu. Wajhullah wa yabqa wajhu rabbika, wajah, kan gitu. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah memaknainya seperti apa? Tadi 2, satu ada takwil, yang kedua tafwidz. Takwil ini dipilih oleh ulama khalaf, ulama kekinian, supaya bisa dicerna oleh orang-orang masa kini. Khalaf namanya memilih takwil. Takwil itu apa? Memaknai suatu kata dengan makna yang baidnya. Karena kalimat itu ada makna yang kuatnya, makna zohirnya, ada makna yang jauhnya, makna dekat dan makna jauh. Contoh, makna yadun yang paling dekat itu apa? Makna zohirnya apa? Tangan. Kalau kita sebut tangan, ya tangan kayak gini, tangan. Tapi ada lagi makna lain dari yadun itu adalah kudroh atau kekuasaan. Itu mah geus ku saya dicekel lah. Daerah itu mah geus dicekel ku saya. Itu bahasa cekel kan. Atau wajah. Kalau wajah itu
makna zahirnya apa? Ya muka, wajah. Tapi ada makna lainnya adalah zat gitu. Nah makanya untuk memahami itu, ketika ada ayat-ayat yang secara nas itu seperti Allah memiliki bentuk fisik, itu kan mustahil karena tidak sama dengan makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk ulama khalaf memilih takwil. Takwil itu artinya memahami ayat bukan secara zahirnya, tapi diarahkan ke mana yang lainnya yang pantas untuk Allah. Seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mana istawa itu apa? Kalau dalam Al-Qur'an apa maknanya? Duduk ya. Istiwa itu bersemayam itu kan duduk semayam. Coba cari di KBBI. Bersemayam itu duduk. Kalau duduk gambarannya gimana kan gitu. Nah, makanya untuk istawa itu tidak dimaknai ya bersemayam, tapi dimaknainya adalah istaula, menguasai. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu menguasai aras. Bukan berada di atas aras, karena Allah itu tadi mustahil sama dengan makhluk. Kalau makhluk kan punya arah, punya tempat. Allah gak butuh arah, Allah gak butuh tempat. Allah ada, tak membutuhkan prinsipnya apa? Allah ada, tak butuh. Awas, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini Allah berada di satu tempat, tak di atas apalagi gak di bawah. Bagaimana kalau kelompok lainnya kan? Allah di atas, di langit kan? Kita gak seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ya. Jadi itu ngaji Ahlus Sunnah wal Jamaah adanya. Jadi Allah tak membutuhkan tempat. Selanjutnya ada lagi yang kedua, ada tafwiz. Tafwiz itu apa? Memasrahkan maknanya kepada Allah. Yadullah, ya udah yadul aja. Allah yang tahu maknanya. Gitu. Kalau wajhullah, ya udah wajhun aja. Sesuai apa makna yang dikehendaki oleh Allah. Istawa apa makna istawa? Ya udah istawa kita maknanya serahkan kepada Allah. Namanya tafwid, makna menyerahkan makna kepada Allah. Itu namanya tafwid. Jadi ulama salaf mah tafwid lebih aman. Ulama khalaf takwil lebih bisa rasionalis. Gitu ya. Jadi kalau menemukan ayat-ayat yang zahirnya seperti Allah punya bentuk fisik, tangan, kaki, wajah, maka pilihannya satu takwil, yang kedua tafwid. Tafwil itu apa? Memaknai dengan makna yang kedua, makna yang layak bagi Allah. Yang kedua tafwid apa maknanya? Memilih untuk tidak memaknai dan menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu. Nah kalau kelompok lain, mohon maaf ya, kalau ibu-ibu bapak-bapak sering lihat kajian, ya Allah punya tangan katanya. Meskipun tangannya gak seperti dengan makhluk, ya sama aja, itu bukan tafwid namanya. Allah punya wajah, Allah bersemayam di atas aras kan gitu. Itu ada kelompoknya kan? Oh, banyak sekarang. Ya banyak. Nah kita ini Al-Muhajirin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam akidah kita merujuk akidah ini. Itu yang diajarkan kepada anak-anak ya. Lalu yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Apa maknanya? Tidak membutuhkan selainnya. Maknanya lawannya ihtiyaj bi ghairihi, maknanya membutuhkan selainnya. Dalilnya innallaha la ghaniyyun 'anil alamin. Lalu yang keenam wahdaniyat. Apa maknanya? Zat, sifat dan afalnya tunggal, tidak berbilang. Mustahil ta'addud, maknanya berbilang. Qul huwallahu ahad. Itulah 6 sifat. Sifat yang pertama sifat wujud disebut sebagai sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salabiyah, isinya 5. Apa makna salabiyah? Yaitu sifat-sifat yang meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Kalaulah kidam meniadakan apa? Awal bagi Allah. Kalau baqo meniadakan akhir bagi Allah. Mukhalafah lil hawadisi meniadakan kesamaan Allah dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi meniadakan Allah butuh kepada selainnya. Lalu yang wahdaniyat meniadakan tiga pada zat, sifat dan af'alnya Allah. Oke, baik. Lanjut ya, karena kita singkat. Kalau mau lebih panjang lebar harus ngaji khusus kitab tauhid.
Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala usita anggus maksudnya. Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala aidon juga sab'u sifatin 7 sifat. Yuqalu dikatakan laha baginya sifatul ma'ani sifat ma'ani. Wahia yaitu al-qudratu sifat kudrat, wal iradatu dan sifat iradat, wal ilmu dan sifat ilmu, al-muhitu yang meliputi, al-muhitu yang meliputi bijami'il ma'lumat seluruh maklumat, bijami'il ma'lumat seluruh maklumat. Maklumat itu sesuatu yang dapat diketahui, namanya maklumat. Wal hayatu dan sifat hayat, wasam'u dan sifat sama, wal basaru dan basar, wal kalamu dan kalam. Kalam itu berfirman. Bedanya al khali yang kosong, anil hurufi dari huruf. Yakini sifat Allah kalam itu, sifat kalam Allah itu satu khali anil huruf, tak memiliki huruf. Wal aswati tak memiliki suara. Wa ghairiha dan selainnya. Mimma dari perkara yujadu yang didapati fi kalamil hawadisi pada kalamnya makhluk. Fi kalamil hawadisi pada kalamnya makhluk. Kalamnya Allah beda dengan kalamnya makhluk. Kalamnya Allah tak berhuruf, tak bersuara. Kalau kita ada hurufnya, ada suaranya. Nah, yang 7 lagi namanya sifat ma'ani. Apa aja? Satu kudrat, apa maknanya? Berkuasa. La mustahil. Ajzu artinya lemah. Dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu yang kedua iradat, maknanya berkehendak. Mustahil karaha, maknanya la, dalilnya fa'alul lima yurid. Yang selanjutnya ilmu, maknanya mengetahui. Mustahil jahal, maknanya dalilnya innallaha bikulli syai'in alim. Lalu sifat hayat, maknanya hidup. Mustahil maut, maknanya mati. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu sifat sama dan basar, sama artinya mendengar, basar melihat. Lawannya somam dan a'ma, maknanya mustahil tuli dan buta. Dalilnya wa huwas sami'ul basir. Lalu sifat kalam, maknanya berfirman. Mustahil bakam, maknanya bisu. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Tuh kata siapa? Sifat 20 itu gak ada dalilnya. Ada dalilnya, yaitu dalilnya dari Al-Quran ada, hadis ada, dalil akli juga ada. Ya, kita ada dalilnya. Tapi ingat, bukan berarti sifat Allah itu hanya 20, bukan. Yang 20 ini usulnya, pokoknya lah gitu. Diperes jadi kok dikompres jadi kadinya gitu. Lain hatinya 20. Jangan terbatas. Ada kelompok mereka yang mengatakan kok membatasi hanya 20 cina. Padahal banyak, iya emang banyak. Kata siapa? Yang 20 itu usulnya, pokoknya, yang semuanya bisa kembali ke yang 20 tadi. Baik, selanjutnya lanjut. Wa yastahilu dan mustahil alaihi ta'ala bagi atas Allah ta'ala. Wa yastahilu dan mustahil alaihi ta'ala atas Allah ta'ala. Al-adamu adam. Apa tadi adam itu? Tidak ada. Jadi lawan wujud artinya adam. Wujud itu ada, adam artinya gak ada. Ya, bukan goib. Kalau goib artinya tak nampak, tak kelihatan, tak hadir. Jadi ada goib, lawannya hadir. Kalau wujud, lawannya ada. Gitu. Wal hudusu dan hudus. Hudus itu ada awalnya, baru. Wal fana'u dan fana, rusak, binasa. Wa mumalsalatuhu ta'ala dan menyamainya Allah ta'ala li syai'in terhadap sesuatu min khalqihi dari makhluknya. Wa iftiqaruhu dan butuhnya Allah ila zatin kepada zat au mujidin atau yang menciptakan. Allah butuh kana zat pikeun nempat jeung Allah butuh kana zat pikeun nyiptakeunna, mustahil. Wa la yakuna dan Allah tidaklah dan Allah tidak
wala yakuna dan Allah tidak wahidan tunggal fi dzatihi dalam zatnya, au sifatihi atau sifatnya, au af'alihi atau af'alnya. Wa yastahilu dan mustahil alaihi ta'ala atas Allah ta'ala al ajzu lemah, tidak punya kuasa. Wa wujudu syai'in dan adanya sesuatu minal alami dari alam. Alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah. Bighairi iradatihi tanpa kehendaknya Allah Ta'ala. Bighairi iradatihi Ta'ala tanpa kehendaknya Allah Ta'ala. Mustahil adanya sesuatu tanpa kehendak Allah. Yakini semua yang terjadi di muka bumi ini, ya, mau yang besar ataupun kecil, itu semuanya sudah sesuai dengan kehendaknya Allah. Daun kering berjatuhan itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Kita di sini kumpul ngaji, jumlahnya segini, yang di depan saya yang ngajinya ibu bapak semuanya, kitabnya ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah semua terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita. Ya, keyakinan kita. Kalau ada sesuatu selain kehendak Allah, lantas kehendak siapa? Ya. Lantas kehendak siapa? Jadi tidak ada yang sifatnya kebetulan, tidak ada. Tidak ada sesuatu yang sifatnya itu adalah kebetulan. Kebetulan itu menurut kita. Padahal semuanya sudah direncanakan oleh Allah, sudah diirodahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jahlu dan bodoh bisyai'in terhadap sesuatu. Tidak tahulah jahlu itu, jangan sebut bodoh. Wal jahlu dan tidak tahu bisyai'in terhadap sesuatu minal ma'lumat dari maklumat. Wal mautu dan maut, wasomamu dan tuli, wal ama dan buta, wal bakamu dan bisu. Au wujudu harfin atau adanya huruf, au sautin atau suara, fi kalamihi dalam kalamnya Allah. Fi kalamihi dalam kalamnya Allah al-qadimi yang qadim. Itu sifat yang wajib dan mustahil bagi Allah. Sekarang yang jaiz, wa yajuzu dan boleh fi haqqihi ta'ala, fi haqqihi pada haknya Allah Ta'ala. Azza maha mulia wa jalla, azza maha agung wa jalla dan maha mulia. Ajja maha agung wa jalla dan maha mulia. Fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan setiap yang mungkin. Autar watarkuhu dan meninggalkan yang mungkin. Nah, satu yang jaiz bagi Allah adalah fi'lu kulli mumkinin autarkuhu, melakukan, mengerjakan sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya. Gini Bapak Ibu semuanya, perkara ini secara garis besar dibagi tiga. Satu, ada perkara yang wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Sesuatu yang wajib adanya. Apa contohnya? Allah dan sifatnya, itu wajibul wujud. Yang kedua, ada mustahilul wujud, sesuatu yang mustahil keberadaannya. Contohnya apa? Adanya sekutu bagi Allah, itu mustahil. Yang ketiga, ada mumkinul wujud, selain dari keduanya, namanya mumkinul wujud. Seperti eksistensinya kita adalah mumkinul wujud. Jadi sebetulnya tidak ada yang wajib bagi Allah untuk hal yang mungkin. Seperti menciptakan kita, itu gak wajib. Ya, gak wajib. Kita diciptakan gak wajib. Ya, gak wajib. Kita ini ya ada karena fadlnya Allah. Kita ada dan eksis karena karunia dari Allah, dapat nikmat dari Allah. Makanya kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, manusia itu tak lepas dari dua, nikmat ijad dan nikmat idam. Jadi nikmat ijad, nikmat diadakan, diciptakan, dan nikmat dilanggengkan hidup di dunia. Nikmat diadakan dan nikmat bisa hidup di dunia. Itu dua nikmat manusia sebetulnya. Nikmat paling dasar bagi kita itu, kalaulah tanpa yang lain lah, ada dua. Satu, nikmat ijad, nikmatnya diciptakan oleh Allah. Coba kalau Allah berkehendak kita gak ada di muka bumi, kan kita gak akan tahu kalau di dunia ini ada yang namanya pawahyu kan gitu. Kita gak akan tahu ada perempuan yang namanya Bu Nina kan gitu. Itu nikmat dari Allah, kita diciptakan ya. Kemudian kita juga
dilanggengkan usianya Pak Wahyu sampai usia 40 tahun lebih, Bu Nina sampai 40 tahun lebih misalkan. Itu kan nikmat eksis dari Allah kan gitu. Ya. Jadi kita ini termasuk perkara mungkin. Jadi tidak ada yang wajib bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Fi'lukul limumkinin autar kuhu. Wa yajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah Ta'ala ijmalan secara global. Ijmalan secara global kullu kamalin setiap kesempurnaan yaliku yang layak bidzatihi terhadap zatnya Allah al-aliyati yang luhur. Wajib bagi Allah Ta'ala secara globalnya, secara umum, secara global semua sifat kesempurnaan yang layak baginya. Jadi ginilah, jadi dalam beriman kita kepada Allah itu memiliki dua bentuk. Satu, beriman kepada Allah secara ijmali. Ijmal itu secara global, secara umum, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Itu mengimani Allah secara global. Yang kedua, mengimani Allah secara tafsil, secara rincian, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu wujud, qidam, baqo, mustahil, adam, hudus, fana, jaiznya, dan itu cara kita mengimani Allah, ya. Jadi cara kita mengimani Allah itu bisa dengan cara global dan cara tafsil. Secara ijmali apa tadi? Meyakini Allah itu ada dengan segala sifat kesempurnaan dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Secara tafsili meyakini Allah itu ada wujud, qidam, baqo, mustahil, adam, hudus, fana, jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Wa yastahilu dan mustahil alaihi atasnya jami'un naqaisi seluruh kekurangan. Wa dalilu dan dalilnya ala zalika atas hal tersebut. Wa dalilu dan dalilnya ala zalika atas hal tersebut kullihi seluruhnya wujudu hadzal alami adanya alam ini. Yang menjadi dalil akan kesempurnaannya Allah dan mustahil Allah punya kekurangan adalah adanya alam ini. Ala hada sakli, ya, sesuai dengan bentuk al-badi'i yang indah. Dengan bentuk yang indah ini, alam ini menjadi tanda bahwasanya Allah ini zat yang sempurna, mustahil ada kekurangan. Wa yajibu dan wajib li rusuli bagi rasul alaihim atas mereka as-salatu salawat, ar-rahmat, wassalamu dan keselamatan. As-sidqu sifat sidik. Asidku jujur, asidku jujur fi jami'i ma dalam setiap perkara. Fi jami'i ma dalam semua perkara, akhbaru mereka mengabarkan bihi dengannya. Akhbaru mereka mengabarkan bihi dengannya, walau bil mazhi meskipun guyon. Apa itu guyon teh? Bercanda gitu ya, bercanda. Wal amanatu dan amanah. Wal fatonatu dan fatonah cerdas. Wa tabliguma dan menyampaikan sesuatu umiru mereka diperintah, umiru yang mereka diperintah bitablighihi untuk menyampaikannya lil khalqi kepada makhluk, lil khalqi kepada makhluk. Nah, sekarang kita bahas yang kedua adalah sifat-sifat kenabian atau kerasulan. Wajib bagi rasul ini adalah 4 sifat. Sifat yang pertama adalah sifat apa? Sifat sidik. Apa makna sidik itu? Sifat sidik itu maknanya adalah jujur. Jujur dengan apa yang mereka kabarkan. Apa yang mereka ucapkan pasti benar, meskipun dibawakan dengan cara bercanda. Ya, bercanda. Rasul apakah pernah bercanda? Iya, pernah. Ada sebuah hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu saat, suatu ketika Nabi didatangi oleh seorang nenek-nenek dari kaum Ansor. Nenek-nenek tadi mengatakan, faqalat ya Rasulullah, ud'ullaha li ayyudkhilanil jannah. Ya Rasulullah, pangdoakeun neneknya supaya tiasa lebet ka surga. Saur Nabi teh, innal jannata la yadkhuluha ajuz. Punten di surga mah moal diasupan ku nini-nini. Jadi di surga mah moal aya nini
nini moal asup kasur aya di dia nini wayahna moal asup ka surga. Ayat itu ternyata bercanda. Summa zahaba fasalla summa roja'a. Kemudian Rasul pun pergi lalu sholat lalu kembali lagi. Aisyah berkata, ya Rasulullah, laqad laqiya min kalimatika masyaqqatun wa syiddah. Eta ucapan teh meuni berat kadanguna ya Rasulullah. Saw Rasul kieu, inna dzalika kadzalik, emang demikian adanya. Innallaha idza adkhalahunnal jannah hawwalahunna abkaran. Sesungguhnya Allah apabila memasukkan mereka ke dalam surga, maka Allah akan mengubahnya menjadi perawan kembali. jadi ngorak deui, nu pernah kolot jadi ngorak deui. Bahkan dalam sebuah hadis usianya setara. Jadi teu aya kolot, teu aya budak di ditu mah. Usiana teh setara 33 tahun. Jadi usia penduduk surga mah sebaya 33 tahun. Pawawan aya sabaraha? Tak mah jadi 33 tahun. Ya, yang mual aya janggotan tak berbulu gitu. Jadi tak aya janggotan. Jadi itulah sifat penduduk ahli surga. Yang mudah-mudahan lebat ke surga. Itu kan Rasul bercandanya betul kan itu. Ya. Jadi silahkan bercanda sebetulnya. Jadi dari contoh ini bercanda itu gak masalah. Cuma jangan sampai bercanda dengan membawa kebohongan atau bercanda dengan menyakiti orang lain. Itu Rasul teh jujur meskipun dibawakan dengan cara guyon. Lalu wal amanatu dan amanah. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Ibu-ibu, apa mana amanah teh? Mana amanah itu bukan terpercaya lagi ya nanti matu. Amanah itu wahiya hibdu dhawarihim wa bawatinihim min talabusi bimanhin anhu. Arti dari amanah itu adalah terjaganya zahir dan batin Nabi dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi artinya Rasul tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, zahirnya batinnya. Karena Rasul itu statusnya adalah maksum. Apa itu maksum? Dijaga dari perbuatan maksiat. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismahnya para rasul itu wajib sebagaimana ismahnya para malaikat. Rabi tak pernah maksiat, sama dengan malaikat pun tak pernah bermaksiat. Jadi makna amanah itu apa? Terjaganya zahir dan batin para rasul dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Atau gancang nama meh pondok itu tak bermaksiat lah gitu. Jadi tidak lagi dimaknai dipercaya. Kalau dapat dipercaya, apa bedanya dengan sidik kan gitu. Lalu yang ketiga, sifat patonah. Apa itu patonah? Cerdas. Cerdas ini artinya mereka bisa beradu argumentasi, bisa mengutarakan sesuatu dengan ilmiah. Jadi kalau diajak debat oleh orang cerdas kan, kalau gak cerdas nanti pelangah-pelongok gitu. Ya makanya Rasul cerdas gitu, sehingga bisa beradu argumentasi dengan orang-orang kafir yang mendebat. Kata Allah, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi wajadilhum billatihi ahsan. Lalu yang keempat adalah sifat tabligh. Apa itu tabligh? Artinya menyampaikan sesuatu yang disuruh untuk diperintah, yang diperintah untuk disampaikan. Berarti hanya menyampaikan apa? Yang wajib untuk disampaikan. Adapun yang tidak wajib ya gak disampaikan. Seperti disampaikan yang tidak boleh disampaikan ya gak disampaikan. Atau sesuatu yang dipilih ini disampaikan silakan, gak pun ya gak apa-apa. Nah, ini gak termasuk. Jadi yang dimaksud tabligh di sini adalah menyampaikan sesuatu yang memang diperintah untuk disampaikan kepada makhluk. Makanya Nabi hidup usia sampai 63 tahun ini semuanya telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya. Lalu yang selanjutnya, wal yastahilu dan mustahil alaihim atas mereka al-kazibu, sifat kadzib, bohong. Al-kadzibu bohong, lawan dari sidik. Wal khiyanatu dan khianat, lawan dari amanah. Wal baladatu dan baladah, lawan dari fatana. Wa kitmanu syai'in dan menyembunyikan sesuatu.
mimma dari perkara umiru mereka diperintah bitablighihi untuk menyampaikannya. Wa yajuzu dan boleh pihakihim pada hak mereka sifatul basyari sifat manusia. Sifatul basyari sifat manusia allati la tanqusu yang tidak mengurangi, yang tidak kurang, allati la tanqusu yang tidak kurang bisababiha dengan sebabnya, maratibuhum martabat mereka al-aliyatu yang tinggi, latan kusu yang tidak kurang bisababihi dengan sebabnya sifat tadi, maratibuhum martabat mereka al-aliyatu yang tinggi, kal akli seperti makan, wasyurbi dan minum, wal marodi dan sakit, wal wiqai dan bersetubuh, al halali yang halal. Wiqai ini bersetubuh, berhubungan badan. Wa yajma'u dan mengumpulkan makna hadhihi sifati, makna sifat ini, kulliha semuanya, qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang terakhir, jaiz bagi Rasul ini adalah sifat manusia, namanya al-a'rad al-basyariyah. Mengapa? Karena Rasul ini diutus sebagai manusia biasa. In ana illa basyarum mislukum, manusia sama seperti kalian. Hanya saja bedanya, kalau kita ibaratnya manusianya meskipun sama-sama manusia tapi beda statusnya, beda derajatnya. Ibarat batu, batu itu kan banyak macamnya. Ada yang batu paling mahal, ada mutiara, ada berlian dan sebagainya. Ada batu yang biasa-biasa kan. Kita juga meskipun sama-sama manusia kan beda-beda martabatnya. Muhammadun basyarun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ya, seperti batunya, kalau batunya adalah batu berlian, nah kalau kita adalah batu koral biasa gitu. Jadi meskipun Nabi itu manusia tapi beda manusianya. Berarti punya sifat-sifat seperti manusia, iya. Seperti apa? Makan. Apakah Nabi makan? Iya, makan. Makan, Nabi makan. Bahkan Nabi Muhammad itu katanya menyukai makan daging. Bahkan Sayyiduna Rasulullah SAW ya'kulul laham wa yuhibbuhu. Nabi menyukai makan daging. Jadi tidak vegetarian ya. Ada kelompok vegan di sini. Nah, itu tidak sesuai sunnah Nabi. Karena Nabi itu menyukai daging. Wa ya'kulud dajjaj. Nabi juga menyukai ayam. Ada yang suka ayam? Nah, Nabi suka daging ayam. Jadi kalau laham itu daging selain ayam, kalau dajjaj itu daging ayam gitu. Unggas. Wa yuhibbul halwa wal asal. Nabi juga suka makanan-makanan manis, kurma, buah-buahan gitu. Suka madu. Wa yuhibbu syurbal ma al-barid. Nabi menyukai minuman yang dingin. Tapi dinginnya lain dingin es, da baheula macan aya kulkasnya. Dinginnya maksudnya mah dingin anu henteu panas, tapi dingin apa biasanya? Natural lah gitu. Natural, sejuk lah gitu. Nabi meminumnya dengan 3 hembusan, 3 tegukan. 1, 2, 3 itu sunnahnya Nabi. Nabi tidak menyukai minuman yang panas. Itu tidak disukai Nabi, minuman panas. Jadi kopi itu enggak ada guanti lah. Ya, kenapa? Ya nu handeut mah teu naon da, ieu nu panas kan teu ngenge teh. Mun nya kopi panas dingin, ieu mah kopi handeut kan. Ya. Lalu Nabi juga yang keutama, Nabi juga apa namanya itu teh? Menginfus eta, minum air infus kurma namanya. Ya, nabiz. Jadi kurma dimasukin ke air, lalu diminum airnya. Itu kesukaan Nabi. Walam ya'kul tabikhan baridon yusakhkhanu lahu bil. Nabi tak pernah makan makanan yang dimasak malam lalu dimasakkan lagi isuk. Jadi tak pernah makan dihanetkeun gitu. Jadi sakali seep sigana. Urang mah nya isuk anggen kacang, beurang anggen kacang, peuting anggen isukan deui lamun aya keneh anggen kacang deui cenah. Dan Nabi mah tidak menghangatkan makanan yang hari sebelumnya gitu. Ya.
Wala ta'aman hara, Nabi gak makan makanan yang panas gitu ya. Ya makanan panas emang dimakan. Ari haneut kan bukan ari haneut malain panas kan. Ke kamari. Udah kan sing seep. Kan si seep. Sakalian masak deh nya, sakalian seep. Mending sakalian seep kan gitu daripada teu seep. Ya, Nabi juga sakit. Ya, Nabi juga sakit. Pernah sakit ya. Bahkan Nabi juga meninggal dalam keadaan sakit. Ya, manusia biasa. Tapi sakitnya yang tidak membuat lari, yang tidak membuat geuleuh. Apa sakit yang bikin geuleuh? Sakit kusta itu kan menjijikan. Buduk gitu ya, buduk gitu. Itu yang penyakit itu. Kalau penyakit demam, panas, tiris itu biasa Nabi. Wal wiqa'al halal, Nabi juga ya melakukan hubungan suami istri dan Nabi menikah. Makanya di antara sunnah Nabi adalah menikah. Alaikum bisunnati. Jadi sunnahnya Nabi. An nikahu sunnati. Jadi sunnatnya lain hartina lamun dilakukan menang pahala lain. Ditinggalkan dosa atau karunya no jomblo teh nikah dosa gitu. Jadi maksud sunnah di situ adalah sunnah teh ayat thariqah, jalan yang dilalui oleh Nabi. Nabi menikahnya, sunnah Nabi adalah menikah, ikuti jalannya Nabi gitu, menikah. Jadi lain sunnah dimaknai secara hukum syara tadi. Nabi menikah, bahkan Nabi itu memiliki 11 istri gitu. Ya, saat Nabi meninggal, Nabi meninggalkan 9 istri. Jadi 2 istri Nabi meninggal sebelum Nabi. Yang meninggal sebelum Nabi adalah Khadijah dan Maimunah. Lalu ada sisa 9. Saat Nabi wafat ini masih hidup 9. Yang 9 itu adalah Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun gada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. Tahu 9 teh apa? Harus tahu, harus apa? Ya, 9 yang ini. Ya. Jadi sunnahnya Nabi. Lantas bagaimana kalau lebih dari 1? Ya mangga, silakan, tidak dicela. Ya, tidak. Tadi cela, jadi silahkan. Kalau mampu untuk adil, kalau tidak pawahidah hiji gitu, hiji lah. Hiji ge maseep, hiji ge maseep. Oh, Nabi itu manusia tapi tak seperti manusia biasa. Ibaratnya batu, Nabi adalah batunya batu berlian, kalau kita batu biasa. Nah, yang mengumpulkan makna dari sifat-sifat yang 50 tadi adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah itu kandungannya adalah aqaidul iman yang 50. Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun sing enyaan mun ngaku jalma beriman. Nah, itu harus tahu. Jadi kewajiban yang kedua apa tadi? 1. Yang pertama apa kemarin? Wajib mengetahui rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua wajib mengetahui aqaidul iman yang 50, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz, 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang totalnya 50. Nah, baru 2 wajib ya. Besok ada lagi wajibu lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasannya kurang seri gitu. Kumaha tuh maya kudu sambil ngalawak gitu. Tapi yang jelas insya Allah disampaikan sesuai dengan apa yang terkandung dalam isi kitab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.